إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرحا بصومه. Shadaqallahul Azim. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Sebelum saya lanjutkan untuk kultur, nah ini saya mohon maaf tidak bisa membersamai buka puasa bersamanya. Jadi sebenarnya ingin kemana tadinya pikiran saya itu bukan di sini, saya ngisi pengajian dulu, buka puasa, lagi taraweh, kultumnya sebentar. Karena tadi nggak bisa. Tadi ada kultum sudah? Oh nggak ada tadi buka puasanya. Nah kalau gitu dikumpulkan jadi satu kultum plus tausiah. Jadi kultum kepanjangannya bisa kuliah 7 menit, bisa kuliah 17 menit, bisa juga kuliah 70 jam. Baik. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah tanggal 9 Ramadan 1446 Hijriah. Artinya pekan pertama di bulan Ramadan sudah meninggalkan kita semua. Betul? 3 pekan ke depan masih ada peluang bagi kita untuk senantiasa fokus beribadah kepada Allah bersungguh-sungguh. Makanya Allah Ta'ala sudah menyediakan kita yang namanya surga bagi hamba Allah yang senantiasa sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Atau 4 kelompok yang senantiasa dirindukan surga. Saya ringkas langsung ke nomor 4. 4 golongan. Yang nomor 4 itu adalah wasoimi fi syahri Ramadan, yaitu golongan orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kata Rasulullah, itu adalah orang-orang yang dirindukan surga. Apa buktinya? Dilanjutkan di hadis yang lainnya, ya, ini namanya hadis hasan bi ghairihi. Hadis bisa diperjelas lagi dari sumber hadis yang lainnya. Apa Rasulullah bersabda? Inna fil jannati baban, ketahuilah bahwasanya di dalam surga itu ada satu pintu. Salah satunya apa? Yuqalu babur rayyan, salah satunya diberi babur rayyan, namanya babur rayyan. Yadkhulu minhu shaimul yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti orang-orang atau umat Rasulullah yang bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa Ramadan masuk surga melalui babur rayyan. Maka di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita dengarkan, ya, membahas perintah ibadah puasa itu 183, 184, 185, 186 itu nyambung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah puasa ini merupakan perintah suci, perintah yang mulia yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memanggil dengan penuh cinta, dengan penuh sayangnya. Yang dipanggil hanyalah orang yang beriman, yang gak beriman gak dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak menggunakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia diwajibkan atas kalian ibadah puasa. Pada tidak, yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian ibadah puasa. Ini menunjukkan bahwasannya derajat manusia itu memang ada levelnya. Kalau orang muslim beriman kepada Allah, menyatakan dirinya, mengakui Allah Tuhannya, Muhammad adalah utusannya, tapi belum tentu menjalankan perintah syariatnya yang dikenal dengan Islam. Yang dikenal dengan Islam KTP ya, plus kakaknya. Ya, Islam KTP. Tapi kalau orang mukmin laki-laki dan perempuan sudah pasti beragama Islam, sudah pasti menjalankan perintah syariat agamanya. Makanya kita dipanggil dengan bahasa cinta oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman kepadaku. Sekarang kembali lagi kepada diri kita. Kita merasa beriman gak kepada Allah? Merasa beriman gak? Halo, merasa beriman gak? Merasa. Ya, ada yang jawab sama sih. Ya harus dong, saya beriman kepada Allah. Kalau diri kita mengaku diri
sudah pasti ada ya rasa keterpanggilan di dalam dirinya. Apa muara perintahnya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah ya. Takwa itu derajatnya sudah tinggi. Di bawah, paling bawah muslim, atasnya mukmin, atasnya lagi muttaqin. Muttaqin itu orang-orang yang sudah mustahil dia bermaksiat, berdosa kepada Allah. Senantiasa dia tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Makanya nanti sudah disediakan Jannatul Firdaus oleh Allah, dimuliakan di sisinya. Pertanyaannya, bagaimana kita menggapai alat tatatun di bulan suci Ramadan? Apalagi saya posone mau tanggal 1, tengah bolong, tanggal 29 poso, habis itu biasanya sholat lebaran langsung paling depan sopnya. Tidak mungkin bisa dapat. Pengen dapat malam Lailatul Qadar, ya start dari pertama juga. Dari malam pertama kita sudah sungguh-sungguh nawaitu, saya niat menjalankan ibadah puasa Ramadan bersungguh-sungguh karena Allah Ta'ala. Puasanya iya, sholat fardunya oke, ditambah lagi sholat sunnahnya, termasuk sholat tarawih qiyamul Ramadan. Meskipun tarawih ini hukumnya sunnah, tapi sunnahnya muakkadah. Muakkadah itu artinya sunnah yang dianjurkan. Bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau kita tidak bersungguh-sungguh sejak awal? Mustahil kita dapatkan. Apalagi itu tadi, yang puasanya hanya di depan doang. Tanggal 1 poso, habis itu nggak poso. Tahu-tahu nanti malam takbiran puasa, besoknya sholat Id, paling depan sopnya, pakainya baru. Wah, habis itu kosong-kosong ya, akhir batin ya, maaf batin batin, minal aizin wal faizin. Dapat maaf dari mana? Mestinya berpikir kita hidup ini hablum minallahnya diutamakan daripada hablum minannasnya. Ya mungkin kita kosong-kosong beres antar manusia, tapi pernah berpikir nggak kita pernah kosong-kosong sama Allah? Oh enggak. Kalau kita berdosa pasti ya semuanya itu sedikit pun akan ada balasannya. Famayya mabithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ada balasan. Sebaliknya, sekecil apapun keburukan, kejelekan kita lakukan juga ada balasannya. Makanya di dalam bulan Ramadan itu disebut apa? Syahrul Maghfirah. Bulan penuh ampunan. Apakah Ustaz di bulan yang lainnya kita nggak bisa dapat ampunan? Dapat, bisa. Tidak harus nunggu bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan Rasulullah berpesan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang di dalam bulan Ramadan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasanya karena Allah, imannya kepada Allah dan mengharapkan balasan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan memberikan ampunan meskipun terhadap dosa-dosa yang pernah sudah kita lakukan masa lalu kita. Bahkan Rasulullah bersabda, Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Antara puasa tahun ini tahun yang kemarin dengan puasa yang tahun sekarang ini ada ampunan jikalau kita mau apa? Mau menggapainya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, kalau nggak sungguh-sungguh puasa gimana mau dapatkannya? Tidak bisa. Ayyukum ahsanu amala, semua itu akan diuji. Nanti finishnya itu siapakah yang paling terbaik amalnya, finishnya nanti. Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat, celaka kata Rasulullah. Apa maksudnya ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, umatku akan celaka manakala dia apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dakhala alaihi Ramadan falam yukbar lahu. Umatku yang usianya ditumpahkan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, dakhala alaihi Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, udah habis bulan Ramadan, falam yukbar lahu, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, kata Rasulullah. Apa tadi? Celaka. Para sahabat kaget, terkejut. Siapa? Umat engkau siapa yang nantinya celaka? Disebutkan oleh Rasulullah itu tadi,
Ya, Ramadan sudah berlalu dalam hidupnya, tapi dia belum mendapatkan maghfirah dari Allah. Makanya bulan Ramadan ini ya, keutamaannya salah satunya adalah disebut sebagai syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Yuftahu abwaabul jannah, dibuka pintu surga selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Wa yughlaqu abwaabul jahim, neraka, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Ada yang tahu apa maksudnya? Tujuannya hamba Allah supaya tidak terjerumus masuk ke dalam neraka. Wa tawallu fihi syayatin, setan-setan ini dibelenggu. Jangan berpikir nanti setannya dibelenggu itu artinya kayak di borgol gitu ya, konotasinya. Tidak. Makna sesungguhnya lugatannya memang seperti itu, tapi secara istilahian setan itu ruangnya dibatasi. Tujuannya apa? Agar tidak lagi menjerumuskan, menggoda umat manusia untuk bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah, terlebih di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya kembali kepada kita, kalau saja kita di bulan Ramadan ternyata masih saja bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah, yang salah siapa? Yang salah siapa? Setannya apa manusianya? Ayo kita belajar di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lagi puasa, pengen maksiat, ditiup, disebul. Apa disebul itu? Ya ditiup ya. Nafsu syahwatnya ditiupin, semakin meningkat, ingin bermaksiat. Kenapa? Karena setan dan teman-temannya itu sudah pasti masuk neraka nanti. Makanya dia nyari apa? Nyari teman. Gak rela kalau manusia, anak cucu Adam itu bisa masuk surga, pengen diajak semuanya. Makanya kita dibisikin, yuk maksiat yuk, nggak usah terawih yuk, nggak usah puasa yuk, kan nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Diri kita dengan Allah, benar nggak? Orang sholat pasti orang melihat, betul. Kalau orang puasa apa tidak itu ada yang tahu nggak? Nggak tahu, yang tahu dirinya sendiri dengan. Makanya Allah itu memberikan jaminan kepada orang berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin ibni Adam lahu. Rasulullah bersabda, setiap amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam selain puasa, maksudnya itu untuk mereka. Sholat, apalagi haji, umroh, bersedekah, berbakti, berbuat baik, itu untuk kita semua. Illa siyam, ini hadis qudsi ya, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, maka sayalah yang akan memberikan balasan ibadah puasa. Jadi malaikat gak ada yang tahu. Jadi jangan coba-coba kita tidak jujur, karena yang puasa dan tidaknya itu kan kita dengan Allah. Orang lain gak akan tahu. Nah, makanya kata Rasulullah, ya, asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu perisai. Apa perisai? Perisai, tameng atau pelindung. Pelindung diri kita minan nar, dari neraka. Makanya kalau orang berpuasa, saya yakin mau bermaksiat itu kecil, nafsu syahwatnya pasti turun, karena perut dan kemauannya terkunci. Loh iya, dosa itu kan nggak beda jauh, darahnya sejengkal antara perut dan bawahnya. Apa itu? Kemaluan kita. Itu dua-duanya sumber malah karena cenderung lebih mendahulukan nafsu syahwat. Yastajinnu bil abdu, jadikan puasa ini perisai melindungi diri kita dari neraka. Makanya selagi Allah memberikan kita kesempatan hidup sehat walafiat, sehat lahir dan batinnya, maka jangan sia-sia. Nah, sepertinya sudah pada ngantuk semua ini.
Ya, saya cukupkan di sini saja. Insya Allah nanti disambung di luar waktunya. Ya, untuk ibu-ibu sampai jumpa di kajian bulan depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia yang panjang, usia yang berkah, dan kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ihdinas-siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah. La illallah la ilaha alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Andika Perkasa. Mantan Iya, Pangdam. Pangdam. Jadi bagi ini